Selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mempelajari modul 13 unit 1 tahap pengiktisaran. Jadi sebelumnya di modul 12 unit terakhir ada dijelaskan secara singkat mengenai pengiktisaran. Jadi untuk di unit ini kita akan membahasnya lebih detail mengenai pengiktisaran. Jadi pengiktisaran sendiri di dalam unit 1 ini akan dibagi menjadi 3, yaitu menyusun neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian, dan terakhir adalah membuat neraca lajur. Neraca saldo ini merupakan daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar yang sebelumnya ada dicontohkan di modul 12 unit terakhir, yang berisi saldo terakhirnya dalam semua akun dari buku besar perusahaan pada saat tertentu. Neraca saldonya itu membantu untuk kita menguji kebenaran antara jumlah sisi debit dan kredit pada saldo-saldo akun buku besar. Jadi kita tuh mau tahu apakah benar gitu kan. Dasar penyusunan neraca saldo itu pakai nomor kode akun dan tingkat likuiditas yang ada dijelaskan mengenai nomor rekening, nomor rekening akun. Dimana formatnya ini kalau dalam contoh terdiri dari 4 kolom. Ini contoh nih, misalnya Neo Salon. Lalu kita bilang sini neraca saldo per ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April tahun 2019. Nah, di sini nomor akun, kemudian nama perkiraan biasanya. Lalu ini debit. Lalu di sini kredit. Untuk nomor akunnya, kita mulai dari yang paling cair itu 1.1 yaitu kas. Di sini 44675. Lalu kemudian 1.2 perlengkapan salon.
ini contoh neraca saldo. Jadi untuk angka-angkanya ambilnya ini dari angka terakhir di buku besar. Jadi kan di video sebelumnya nih ada nih cara mencari saldo buku besar kan. Jadi saldonya yang paling ujung ini nih, inilah angka yang dicatat dalam neraca saldo. Jadi kas kita ngambil angka paling ujung di sini, yang terakhir gitu kan. Nah, begitu juga dengan akun-akun lainnya. Dan kita lihat juga nih, dari mana kita tahu dia di debit sama dia di kredit. Nah, untuk sederhananya kita bisa kembali ke buku besar. Kalau misalnya saldonya ini nih kan 80 juta kurangi 17, besar di debit kan? Nah, berarti ini kan saldo debit. Berarti kas ini letaknya di debit. Nah, sedangkan ini habis. Bagaimana kalau misalnya yang ternyata ini 5 juta, ini 1,4, berarti kan besar kredit. Berarti ini saldo di kredit. Nah, ini utang dagang. Berarti utang kita masih ada 280.000. Modal masih 80 juta dan pendapatan 8.100.000. Nah, kemudian semua ini kembali ditambahkan nih. Debit, kredit, semuanya ditambahkan. Kalau hasilnya sama, 88.380.000, 88.380.000, berarti neraca saldo kita ini benar. Kalau misalnya ada selisih, berarti kita ada yang salah catat atau mungkin lupa dibuat lawan akunnya. Kemudian dari neraca saldo ini, kita bisa lanjut ke bagian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu terjadinya ketika akhir periode pelaporan. Kan biasanya kita ada yang melapornya kayak akhir bulan, akhir tahun gitu kan. Ataupun biasanya di tengah tahun. Nah, saat-saat inilah terjadi penyesuaian. Biasanya sih yang sering terjadi itu pada akhir tahun, karena laporan itu kan dibuatnya tahunan. Sekalian dengan untuk tujuan pelaporan pajak, karena lapor pajak itu kan per tahun. Untuk jurnal penyesuaiannya, biasanya di sini ada akun-akunnya, akun tertentu. Tapi kalau di modul kalian ini dibuatnya per nama akun berdasarkan contoh. Di sini ada 7 katanya yang diperlukan untuk jurnal penyesuaian. Pertama itu perlunya akun perlengkapan. Kemudian yang kedua butuh aktiva tetap. Ketiga, beban dibayar di muka. Dan keempat, pendapatan diterima di muka. Kelima, beban yang akan dibayar. Dan yang keenam, pendapatan yang akan diterima.
Terakhir, penyesuaian untuk kerugian piutang. Kalau dijelaskan satu persatu seperti ini, jadi akun perlengkapan itu biasanya ada perlengkapan yang habis dipakai, maksudnya dalam satu kali beli dia bakal habis. Contohnya nih, kalau di salon ya, lebih ke mungkin catokan itu kan lama-lama bisa rusak. Jadi akhirnya harus, kalau catokan itu masih peralatan. Nah contohnya kalau kita nih jadi orang kantoran, kan kita perlu staples gitu kan. Staples, klip kertas. Staples dan klip kertas itu dikatakannya perlengkapan kantor. Jadi mereka bakal habis dipakai. Ketika kita beli, kan kita masukin ke dalam pencatatan kita, oh kami punya 20 klip kertas gitu kan. Nah, pas akhir tahun, klip kertas itu pasti nggak stay 20, nggak mungkin tetap 20, jadi klip kertas itu pasti berkurang. Nah, oleh karena itu perlu namanya penyesuaian pencatatan. Lalu kemudian kedua, aktiva tetap. Aktiva tetap ini nih aset tetap. Aset tetap itu apa lagi? Aset tetap itu adalah aset yang kita miliki dan masa kegunaannya lebih dari 1 tahun. Kita bisa bilang dia aktiva tetap. Kayak apa sih? Kayak tanah, terus gedung, ruko gitu kan. Nah, pokoknya kita bisa memilikinya lebih dari 1 tahun aktiva tetap. Terus selain tanah, gedung, peralatan juga. Bayangin kalau misalnya kamu punya kafe, terus abis itu ada mesin kopinya nih. Mesin kopinya itu nggak mungkin kan nggak sampai setahun rusak, pasti setidaknya bisa bertahan 2-3 tahun atau bahkan lebih. Nah, itu bisa dimasukin ke dalam aktiva tetap sebagai peralatan. Kayak yang di salon tadi pakainya catokan. Peralatan ini setiap tahunnya pasti nilainya sudah tidak sama lagi. Misalnya kita beli tadi mesin kopi, pas belinya 5 juta. Lalu tahun depan setelah masa pakai 1 kali, masa pakai 1 tahun, nggak mungkin harganya kalau dijual lagi tetap 5 juta kan. Nah, itu namanya penyusutan nilai. Karena ada penyusutan nilai, makanya harus ada penyesuaian lagi. Kemudian yang ketiga, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu maksudnya kita kayak bayar kos-kosan nih. Kita bayar dulu, baru kita tinggal di kosnya kan. Nah, artinya tuh kita bayar, tapi kita belum mendapatkan manfaat kos-kosannya. Itu artinya bayar di muka, bayar dulu, manfaatnya kita terima belakangan. Ini contohnya tadi, bayar kos gitu kan. Selain bayar kos apa lagi? Nonton bioskop juga bisa, gitu kan? Tiket bioskop. Karena kan kita bayar dulu tiketnya, baru kita nonton. Terus pendapatan diterima di muka. Oke, di muka, artinya duitnya dulu. Nah, berarti kalau pendapatan diterima di muka, misalnya nih kita nih MUA, orang bayar kita dulu, baru kita dandanin dia, gitu kan. MUA, makeup artist gitu kan. Terus apalagi nih, kayak misalnya kita servis gitu kan. Servis AC misalnya kan. Nah, bisa jadi kita bayar dulu, oh bayar sekian gitu kan. Atau servis internet gitu kan. Internet rusak nih gitu kan. Mau panggil tukang servisnya harus bayar sekian dulu. Itu namanya
bagi orang yang nerima duitnya itu pendapatan diterima di muka karena dia belum memberi jasanya. Kita pun belum menerima jasanya. Terus kelima, beban yang akan dibayar. Nah, beban yang akan dibayar itu biasanya dalam bahasa akuntansinya akruan beban. Beban yang akan dibayar ini seperti gaji. Ini contoh yang sangat sederhana. Artinya, orang kerja dulu nih sama kita. Nanti baru kita gaji. Itu beban yang akan dibayar. Biasanya untuk beban yang akan dibayar atau akruan beban, ini untuk sistem shift. Yang kita harus hitung dulu dalam sebulan tuh dia masuk shift berapa kali. Atau sistem harian, kamu hari ini berapa hari masuk nih untuk bulan April misalnya kan. Nah, itu kita masukkan penyesuaiannya di beban yang akan dibayar. Lalu pendapatan yang akan diterima. Ini pendapatan yang akan diterima artinya kita udah kasih jasa kita. Misalnya kayak MUA, kita udah dandanin nih kan. Terus kayak kita nih wedding organizer gitu kan, kita udah dekor, udah semuanya gitu kan. Udah sampai bantu kemas-kemas gitu. Pokoknya udah selesai deh gitu kan sebagai WO nih. Berarti kita tinggal terima duitnya. Itu pendapatan yang akan diterima. Lalu habis itu penyesuaian rugi piutang. Piutang itu kan orang utang sama kita. Kalau orang utang sama kita, ada kemungkinan kan pastinya kalau dia nggak sanggup bayar suatu saat nanti. Ya, ini hanya kemungkinan kan. Pasti kita maunya orang yang utang tetap bisa bayar ya. Jadi, piutang ini nih, kalau misalnya nggak bisa terlunaskan banyak nih penyebabnya. Apa mungkin orang tersebut bangkrut, orang tersebut meninggal, ya kan? Nah, jadi kita harus mengikhlaskan sebagian gitu kan uang yang sudah kita pinjamkan. Ketika kita mengikhlaskan sebagian itu, kita catatlah sebagai rugi piutang. Artinya kita mengalami kerugian karena orang tersebut tidak sanggup melunaskan utangnya. Nah, ini 7 hal yang mau disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita pakai langsung contoh nih. Kalau untuk perlengkapan nih contoh yang nomor 1 untuk yang akun perlengkapan. Untuk akun perlengkapan, ayat jurnal penyesuaiannya ini kerangkanya adalah beban, perlengkapan, lalu perlengkapan. Ini kan yang contohnya tadi klip kertas ya. Nah, misalnya harga satu dus klip kertas itu 10.000 lah gitu kan. Lalu dia di awal tahun itu belinya sampai 20 box. Berarti kan 200.000 nih. Kalau misalnya udah kepake setengahnya, berarti kan 100.000 udah berkurang. Oleh karena itu 100.000 jadiin beban. Dan perlengkapannya kita keluarkan sebesar 100.000. Artinya kita mengurangi perlengkapan yang ada sebesar 100.000. Lalu kemudian untuk yang nomor 2, contoh tentang aktiva tetap. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya itu beban penyusutan, terus akumulasi penyusutan. Ini sudah sangat baku, nggak mungkin berubah. Jurnal penyusutan pasti selalu beban dan akumulasi penyusutan. Jadi anggap nih, setiap tahun kita nih beli mobil nih kan, untuk perusahaan. Setiap tahun harga mobil tersebut akan berkurang sebesar 2 juta gitu kan. Berarti jurnalnya 2 juta, 2 juta. Terus yang ketiga itu penyesuaian tentang beban dibayar di muka. Jadi misalnya di sini yang biasanya dibayar di muka dulu tuh contohnya tadi kos ya, berarti kan sewa. Beban sewa.
Terus ininya di bawah, sewa dibayar di muka. Nah, kasusnya seperti apa kalau beban sewa nih? Ceritanya misalnya kita tuh bayar sewa setahun 12 juta nih. Sekarang udah lewat 6 bulan. Berarti kita udah tinggal di kos 6 bulan. 12 juta ini udah sisa 6 juta aja kan? Nah, udah kepakai sebesar 6 juta juga. Nah, beban sewanya 6 juta, sewa dibayar mukanya 6 juta. Selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4 itu tentang pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu kita bisa misalnya tadi pendapatan tuh pendapatan jasa lah ya. Pendapatan jasa diterima di muka. Lalu kreditnya pendapatan jasa. Oke. Ini hitungannya artinya kita tuh udah selesai memberi jasa. Belum. Kita belum memberi dia jasa kita, tapi kita udah dibayar. Berarti kita diterima di muka, misalnya kita jasa apa nih? Jasa catering nih, udah dibayar 50 juta. Nah, berarti pendapatan kita sudah 50 juta, tapi masih diterima di muka ya. Artinya belum kita kasih cateringannya. Nah, nomor 5 itu tentang beban yang masih harus dibayar. Tadi kan contohnya ibu bilang gaji ya. Nah, beban gaji, utang gaji. Misalnya kita punya pegawai nih, resepsionis gitu kan. Si resepsionis ini sebulan dia udah kerja selama kira-kira 20 hari. Gaji per harinya ini 40.000. 40.000 dikalikan 20 hari berarti dia dapat 800.000. Terus 6 itu tentang pendapatan yang masih harus diterima. Artinya klien kita ini udah nih nerima jasa tapi belum bayar. Nah, ini misalnya piutang usaha, lalu pendapatan jasa. Kalau misalnya kita di sini yang biasanya suka ngutang-ngutang tuh kayak misalnya di hotel tuh kan, dia tuh punya misalnya jasa antar jemput ke airport, ke bandara gitu kan, dan nggak mungkin kan dari si hotel tersebut bakal langsung bayar, oh kamu tadi ngantar si bapak ini ya ke bandara berapaan nih gitu kan. Nah karena biasanya itu sudah kerja sama antar dia, itu tunggu dibuat dulu jadi sebulan. Nah jadi dari pihak si driver ini yang ngantar jemput, dia bakal hitungnya gini, si hotel punya piutang kan, punya utang ke si driver, dan dia udah hitungnya sebagai pendapatan dia. Misalnya oh sebulan ini aku udah ngantar banyak orang sekian gitu kan, jadi totalnya hotel tuh ada utang dengan aku 6 juta katanya kan. Nah, berarti gini jurnal penyesuaiannya, nanti ketika hotel udah bayar, piutang usahanya turun ke sini ke kredit, si drivernya terima kas 6 juta juga. Lalu yang ke-7 tentang kerugian piutang.
Kalau ayat jurnal penyesuaiannya itu tuh beban penghapusan piutang Nah, ini misalnya nggak mampu nih dia ngelunasin nih 4 juta gitu kan, oke lah, hapus piutangnya 4 juta tuh, langsung kita kurangin. Kan kalau orang lunasin piutang kan harusnya kita dapat duit kan, tapi karena dia nggak mampu akhirnya kita hapus, nggak jadi dapat duit. Itu untuk ayat jurnal penyesuaian. Kemudian kita belajar tentang neraca lajur. Neraca lajur ini kalau di dalam modul bisa kalian lihat di halaman 11. Dia ini punya banyak pilihan ya. Ada yang isinya 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, sampai yang 12 kolom. Kira-kira mana yang umum digunakan? Yang umum digunakan itu yang 12 kolom. Karena itu langsung mencakup semuanya. Atau biasanya yang 12 kolom itu biasa disebut dengan kertas kerja. Ini yang neraca saldo yang biasanya umum digunakan ya, dari nama akun, lalu nanti di sini bagian neraca saldo, debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Nih, misalnya dimulai dari kas nih. Oke. Kita biasanya sih diurutkan sih, ada piutang gitu kan. Terus nanti ada peralatan misalnya, terus ada bangunan gitu kan, ada tanah, kemudian ada utang, terus ada modal, ada prive, terus ada pendapatan, ada beban gitu kan, beban apapun itulah gitu kan. Nah, kas misalnya nih kita ngarang-ngarang dulu nih ya, angkanya yang enak-enak aja. Ini 100, 100, 100, terus ini 100, tanah juga 100 lah gitu kan, utang 100, terus 100, 100, prive itu di debit 100, pendapatan itu di kredit, beban itu di debit. Nah, jurnal penyesuaian nih. Penyesuaian itu kan sesuai nih ya, misalnya yang biasanya ada penyesuaian kayak peralatan ada penyusutan. Tapi di sini nggak ada beban penyusutan ya. Pakai contoh pakai contoh utang, ada penambahan utang, misalnya utangnya nambah 20 kan, sama-sama di kredit, jadi kalau bertambah di kredit juga. Piutang, piutangnya
ternyata berkurang 20. Kalau ini berkurang. Lalu kemudian beban bertambah 20. Terus di modal misalnya ditambahkan 20. Oke, jadi memang harus imbang ya. Kalau di sini bertambah 40, sini juga harus 40. Kemudian neraca saldo disesuaikan, berarti ini kan kas tetap 100 nih, nggak berubah. Terus piutang 100 kurang 20 jadi 80. Lalu peralatan tetap 100, bangunan 100, tanah 100, utang 100 tambah 20. Berarti 120. Lalu modal 100 dikurangi 20. Ini jadinya 80. Lalu habis ini prive 100. Pendapatan juga 100. Oh maaf, modal harusnya di sini. Dan kemudian terakhir beban jadinya 120 karena debit ditambah debit. Nah, untuk memisahkannya nih, yang masuk laba rugi mana, masuk neraca mana. Inilah manfaatnya kita menyusunnya sesuai dengan kode akun tadi kan. Karena laba rugi itu cuma isinya pendapatan sama beban, berarti akun pendapatan sama beban aja yang dimasukin nih, berarti ini. Nah, terus berarti atas nih semua nih masuknya dalam neraca. Berarti laba rugi ini nggak ada nih, ini nggak ada, ini nggak ada, langsung pendapatan beban yaitu 100 di kredit. Maaf, ini 120-nya di sini. 120 di sini. Nah, terus Bu, kok nggak imbang gitu kan, ini 100, ini 120 kan. Ya, di laba rugi kalau misalnya kita harus melihat nih, kan lebih besar debit daripada kredit. Kalau lebih besar debit daripada kredit, berarti kita sedang rugi. Karena lihat, yang di debit itu kan beban, kredit itu pendapatan. Berarti lebih besar beban daripada pendapatan. Nah, rugi 20 kan? Kalau rugi 20, berarti di sini kira-kira kan harusnya jadi catatnya gini dulu ya, rugi 20 ya kan? Nanti debit kredit di sini kita catat sampai utang dulu nih. 180, 100, 100, utangnya 120. Lalu di bagian modal, nah modal sini kan 80. Lalu kita rugi nih, rugi 20. Berarti kita harus kurangin lagi nih modalnya, 80 kurangi 20. Dapatnya 60. Terus habis itu masukin lagi nih prive-nya 100. Oke. Sekarang dijumlahin nih, 180 ditambah 300 berarti 480 ditambah 100 terus 300, 480, 580. 120 tambah 60, 380. Nah, ini nggak imbang nih. Kan 580, 380, berarti ada lebih 200. Kita harus lihat nih lebihnya di mana. Atau ini kurang 200. 60
priva, pendapatan beban. Nah, ini ibu baru lihat tadi kenapa nggak imbang? Soalnya ibu belum imbangkan dari yang neraca saldo. Dari neraca saldo ini kan di kirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 kan? Nah, terus dari yang kreditnya ada 300. Jadi harusnya kita nambah 4 akun lagi nih, atau kita nambah 1 akun aja deh yang langsung 400. Misalnya beban gaji, terus yang ini nggak bisa, kita harus nambahnya di kredit. Kalau nambah di kredit berarti mungkin modalnya kita besarin nih. Modalnya kita tambah 100 tambah 400 berarti jadi 500. Berarti modal ini 500 kurangi dengan 20 berarti sisa 480. Lalu ini 480 kurangi 20 jadinya 460. 100, nah ini pas jadi 580 sama. Nih, tuh ya, kita memang harus dari awal udah balance, jadi biar akhirnya juga balance. Ini untuk bagian neraca lajur. Ibu rasa cukup sekian untuk bab ini. Semoga dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan bisa dipertanyakan langsung di WhatsApp Ibu ataupun bisa di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.